Para bapak dan ibu saudara sekalian, orang yang tidak mencampur keimanan dengan kesyirikan, maka orang tersebut akan mendapatkan keamanan. Artinya keselamatan. Tapi kalau mereka beriman tapi dicampur dengan kedzaliman, dengan kesyirikan, maka seluruh amal perbuatannya, apa yang pernah dilakukan, hilang sama sekali, hapus Bapak sekalian. Sebagaimana di dalam Quran surat 6 di ayat 82 dan ayat 83. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumihi narfa'u darajatim man nasha' inna rabbaka hakimun alim. Surat 6 ayat 82, menerjemahkan itu. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan kelaliman atau syirik. Nah, ini gila. Orang beriman yang tidak dicampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Karena ada Pak Bu, mengaku beriman, yo sholat, yo zakat, yo poso, yo haji. Iman enggak itu? Iman. Tapi Bu, berbuat syirik. Niku jenenge dicampur dengan kedzaliman. Jadi keimanannya dicampur dengan kedzaliman. Dia berbuat syirik itu artinya keyakinan terpecah. Jadi keimanannya atau keyakinan orang tersebut terpecah. Yo yakin Allah Maha Kuasa, yo yakin sesuatu benda yang diciptakan Allah mempunyai kekuatan, kekuasaan. Ngoten niku jenenge kedzaliman. Itu namanya syirik, orangnya musyrik. Kalau seperti itu terus ya Allah, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Oke. Ketika orang itu tidak mencampur adukkan, maka dia atau mereka itu mendapat keamanan. Aman Bapak. Mereka itu mendapat aman hidupnya, aman dunia, aman akhirat, dan mereka itulah yang muhtadun, yang mendapatkan petunjuk karena tidak mencampur adukkan antara keimanan dengan kesyirikan. Ayat ini adalah dilakukan oleh Ibrahim, ditunjukkan kepada umatnya bahwa Ibrahim itu tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan. Karena itu Allah menyatakan di sini di ayat 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim. Niki. Dan itulah hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Nah, hujahnya Allah diberikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Agar kaumnya itu keimanannya tidak dicampur adukkan dengan kesyirikan. Kemudian Allah menyatakan, kami tinggikan siapa yang kami kehendaki beberapa derajat.
Allah mengendaki beberapa derajat ditinggikan derajatnya, itu bagi yang dikehendaki. Yang dikehendaki itu artinya begini, orang yang mencapai, yang meraih derajat lewat keimanan. Orang yang imannya tinggi itu Pak Bu, derajatnya naik secara otomatis, itu namanya dikehendaki oleh Allah, bahwa orang tersebut dikehendaki ditinggikan derajatnya. Kemudian di akhir ayat Allah menyatakan inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ibnu Katsir dalam tafsirnya itu memberikan penjelasan di ayat 82 ini. Alladzina amanu, orang yang beriman, walam yalbisu imanahum, yang tidak dicampur adukkan keimanannya dengan kedzaliman atau kesyirikan. Syirik itu zalim. Contoh ya, kalau di surat 18 di ayat 29. Ini contoh. Allah menyebutkan begini. Surat 18 ayat 29. Gila. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna atadna lidzalimina naro. Monggo. Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Okay. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Oh, ingin beriman silakan beriman. Diberi kebebasan oleh Allah. Sebaliknya, dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Oh. Kalau dia kafir, Bapak Ibu sekalian, kafir itu ada yang kufur nikmat, tapi kafir itu juga ada yang kafir dan syirik. Yo kafir yo syirik. Ono sing gak kafir tapi kufur nikmat niku gak kafir. Kufur nikmat, bukan syirik. Orang yang kafir, orang yang syirik masuk digolongkan oleh Allah ngeten. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka. Nah, zalim. Jadi lek kafir zalim. Lek musyrik ya zalim. Kafir ku zalim, musyrik ya zalim. Contoh ya, contoh lagi. Di surat Luqman, surat 31. Luqman itu kalau mengajarkan anaknya seperti di ayat 13, surat 31 ayat 13. Oke, 31 ayat 13. Diwalak-walik Pak Bu. Jangan ditomboki. Oke, diwalak-walik. Surat 31 ayat 13. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, memberikan pendidikan pada anak, dan ini dijadikan oleh Allah percontohan bagi seluruh umat sampai hari kiamat loh Pak Bu. Ajaran Luqman ini, ajaran Luqman ini dikopi oleh Allah, diberikan pada Rasulullah untuk disampaikan kepada umatnya, dan ini sampai hari kiamat, sampai kiamat nanti dunia ini. Ayat ini ajarannya Luqman. Bagaimana Luqman mengajarkan pada anaknya? Di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Di sini Pak Bu.
janganlah kamu mempersekutukan Allah. Artinya jangan berbuat syirik. Itu ajaran itu jangan kamu berbuat syirik, dipantau, kemudian tidak cukup dipantau, ditutno Pak Bu. Jadi segala tindakannya, segala ucapannya itu dijaga oleh Luqman agar jangan sampai terpeleset kepada kesyirikan. Janganlah kamu mempersekutukan Allah. Ini ajaran poinnya. Kenapa Luqman memberikan ini? Allah mengakui pelajaran ini dari Luqman ini. Lalu ayatnya muni ngeten. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Oh, zalim Pak. Jadi orang yang syirik itu orang yang zalim. Makanya di ayat tadi wong zalim itu diberi siksa neraka. Niki. Lek wong gak orangnya tidak mencampur adukan iman dengan kezaliman, dengan kesyirikan, maksudnya zalim ini. Mereka ulaika lahumul amnu, mereka itu orang-orang yang mendapat keamanan. Yang pertama, yang kedua, wahum muhtadun, dan mereka itu termasuk orang yang dapat petunjuk. Itu di catatan tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan, mereka adalah orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Tiada sekutu baginya, dan mereka tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat keamanan dan pada hari kiamat, dan mereka orang yang mendapatkan hidayah waktu di dunia. Nanti di akhirat juga dapat hidayah. Itu kalau tidak dicampur dengan kesyirikan, keimanan itu. Karena kalau orang iman dicampur dengan syirik itu sama dengan madu dicampur dengan racun. Ada orang bawa madu 1 botol. Iman ini Bapak. Madu 1 botol. Tapi ada orang bawa racun 1 sendok. Terus racunnya dimasukkan ke dalam madu 1 botol, terus dikocok ini, dudek. Pertanyaan saya Pak, madunya jadi racun apa racunnya jadi madu? Madunya jadi racun. Padahal racunnya 1 sendok, madunya 1 botol dicampur, madunya jadi racun Bapak. Ada keimanan yang besar yang dimiliki oleh orang, tapi dicampur dengan kesyirikan. Hancur keimanan ini, Pak. Tidak ada apa-apanya. Habis menjadi syirik dan endingnya masuk neraka. Selamanya kalau syirik. Karena orang syirik itu secara khusus dalam surat 4, surat An-Nisa, di ayat 48 itu disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara isman adzima. Niki. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Oh, tidak. Dosa syirik kalau digo mati tidak diampuni ya. Tidak diampuni. Oh, tapi orangnya sudah haji ping 10 walaupun sudah berangkat ke Mekah 10 kali. Tapi orangnya ahli tahajud walaupun orangnya ahli tahajud. Ahli sholat duha walaupun orangnya ahli sholat duha. Tapi kalau itu dicampur dengan syirik, dosa syirik, Allah tidak mengampuni.
Lah yang diampuni itu yang dosa apa ini? Dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Nah, misalkan kita punya dosa kepada Allah selain syirik, itu masih ada kesempatan diampuni. Misalkan dia bicara yang buruk, dosa pada Allah loh Pak. Misalkan dia sholat kadang enggak, dosa. Oke. Atau yang lain di poso Ramadan itu mokel pitulung dino gak disaur, dosa. Dosane kepada Allah niki, bukan pada manusia. Oke. Itu masih ada harapan untuk diampuni. Mungkin dia pernah sholat qobliyah subuh. Pahala sholat qobliyah subuh itu besar Pak. Sampai Rasulullah itu menyatakan begini, rakaataini qoblal fajri, 2 rakaat sebelum sholat fajar, sebelum sholat subuh. Khairum minad dunya wa ma fiha. Itu pahalanya masih lebih baik dunia daripada isinya. Dunia lho sak isi-isine. Wong terkaya di dunia, Pak. Itu tidak semua dunia ini dikuasai, enggak, hanya sebagian. Tapi sudah disebut terkaya di dunia. Iki lho dunia sak isine laut, sak isine bumi, udara, langit. Dibanding dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh, qoblal fajri, sebelum sholat fajar, sholat subuh. 2 rakaat itu loh masih lebih baik daripada dunia dan isinya. Lah bisa saja itu nanti gawe nebus kesalahan sing pada Allah nanti. Teplokno plek bolonge pintu. Tapi dosa selain Allah, dosa selain syirik. Tapi kalau sudah dosanya itu syirik menempel di dadanya, di keyakinannya sampai mati tidak bertobat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, orang itu tidak akan diampuni oleh Allah. Makanya di akhir ayat itu sama ayat Allah menyatakan itu. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Dosa besar kalau syirik. Nah, kembali ke sini. Ketika ayat ini surat 6 ayat 82 turun, Imam Bukhari mengatakan dalam sebuah hadisnya, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Bashar. Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Abdi dari Subah, dari Sulaiman, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah sehubungan dengan firman ini. Ini jenenge hadisnya mutawatir. Dari Rasulullah. Bahwa ketika ayat ini turun dan mereka tidak menyampur adukan iman mereka dengan kedzaliman ini, maka berkatalah para sahabat Nabi. Ngomongnya sampai kancani, siapakah di antara kalian yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Kalinya yang diambil zalimnya ini. Ayo, siapa kamu yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Zalim kabeh kan kamu? Yang ngakoni Pak Bu, gak sempurna, hidup ini manusia itu ndak ada yang tidak zalim, ada saja kedzaliman. Sehingga sahabatnya mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berbuat zalim terhadap dirinya sendiri? Lalu turun ayat niki, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Di surat Luqman tadi, di surat 31 ayat 13 tadi. Itu ketika sahabat itu menyatakan pada temannya, siapa di antara kalian yang tidak berbuat zalim? Lah zalim itu yang dimaksud di ayat itu syirik, Pak. Tapi
diterjemahkan oleh sahabat di waktu niku dolim menganiaya diri sendiri. Sholat tidak tepat pada waktunya itu juga dolim. Mempunyai harta yang banyak tidak dikeluarkan zakatnya itu juga dolim. Dolim. Jadi macamnya dolim itu banyak. Nah, di dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, "Lamma nazalat hadil ayah." Ketika ayat ini turun, orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan mereka dengan kedaliman, maka hal ini terasa berat oleh mereka, oleh para sahabat. Lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat aniaya atau dolim pada diri sendiri?" Tidak ada ya Rasul. Semua itu pernah berbuat dolim ya Rasul. Waqalu, lalu Rasulullah bersabda, waqalu, dan mereka itu mengatakan, "Ya Rasulullah, fa aina la yadlimu nafsahu?" Siapa di antara kita ini yang tidak berbuat dolim ya Rasul? Qala, Rasulullah dawuh, "Innahu laisal ladzi ta'nuna." Rasulullah menyatakan sesungguhnya hal itu bukan seperti yang kalian maksudkan. Bukan yang seperti kalian maksudkan. Dolim yang dimaksud kamu berbuat dolim, misalkan kancani dijundu iku lah dolim. Waktu itu dolim, menang-menang kancani dijundu dolim. Bukan itu yang dimaksud. Yang kedoliman yang dimaksud ayat turun ini. Lalu tidaklah kalian mendengar, Rasulullah mengatakan, "Alam tasma'u maqalal abdu soleh." Tidaklah kalian mendengar apa yang telah dikatakan oleh seorang hamba yang soleh, yang dimaksud Luqman tadi. Luqman itu mengajarkan anaknya itu, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Hai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah dolim yang besar. Kedaliman yang besar. Sesungguhnya yang dimaksud dengan dolim hanyalah syirik atau mempersekutukan Allah yang dimaksud ini. Bukan dolim yang pada umumnya dipercaya oleh orang. Contohnya nggih, ono ayam matuk niki napa? Misalkan kita menjemur jagung. Ya, jagung atau nasi yang kemarin itu dijemur. Ayamnya datang. Tapi bukan ayamnya sendiri, ayamnya tetangga. Matuk itu duk. Loh, ayam sakmono kentek ini. Akhirnya ayamnya diambilkan batu atau pecahan genteng itu dilempar. Wah, jeriat kena kakinya ayam. Ringklang ayamnya menjerit, Bu. Lari menjerit. Hanya matuk 3 kali mek duk ping telu sikile puklek. Patah tulangnya. Wah, denger ayam ini sore jambu itu. Bapak Ibu sekalian, itu adalah dolim. Nah, itu yang dirasakan oleh sahabat di masa itu ketika turun ayat ini. Nah, kita kan juga banyak dolim ya Rasul. Ya Rasulullah, tidak seperti itu. Yang dimaksud dolim di sini adalah berbuat kesyirikan. Itu yang dimaksud. Karena itu dalam hadis yang lain, misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hatim. Di
hadis itu disebutkan dari Abdullah mengatakan bahwa ketika diturunkan firman Allah dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan kedzaliman tadi di surat 6 ayat 82 itu sakko dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa aina lam yadlimu nafsahu. Kayak ini kau sama. Cuma ini diriwayatkan oleh Abi Khatim. Hal tersebut terasa berat oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Terasa berat, Pak. Ono ayat turun berkata zalim tuh terasa berat. Menyentuh betul di dalam hati, Pak. Sehingga ramai masyarakat itu datang pada Rasulullah minta penjelasan yang lain. Hanya turun ayat niki wau walam yalbisu imanahum bidulmin, dan janganlah kamu mencampur adukkan keimananmu dengan kedoliman. Bingung apa? Sahabat bingung. Bapak sekalian, tapi kita membaca ayat ini bingung enggak kira-kira? Bingung seperti sahabat itu atau tenang-tenang saja? Tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Kalau sahabat begitu turun ayat ini, bingung Pak Bu. Waduh, bagaimana saya ini selama ini? Keimanan saya padahal saya ini juga banyak zalim. Ngoten. Tapi yang dimaksud zalim di sini adalah syirik. Lah itu yang belum dimengerti oleh mereka. Sakko dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya terasa berat oleh sahabat Rasulullah, maka mereka berkata, wa aina lam yudlimu nafsahu. Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri ya Rasul? Enggak ada, semuanya. Termasuk saya monggo kalau yang usul itu. Maka jawaban Rasulullah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akhirnya menjawab sallallahu alaihi wasallam, laisa kama tadunnun, tidak seperti yang kalian duga itu. Yang zalim diduga itu. Innama qala Luqmanu li ibnihi, melainkan seperti yang dikatakan kepada anaknya dari Luqman itu, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim niku wau. Hai anakku, janganlah kalian mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah itu adalah benar-benar kedzaliman yang besar. Itu yang dimaksud. Nah, Bapak Ibu sekalian, di hadis lain itu juga diceritakan sama ya. Banyak hadis yang menceritakan, di hadis riwayat Bukhari itu menyebutkan begini, hal tersebut terasa berat oleh sahabat Rasulullah, maka turun ayat yang lain seperti tadi di surat 31 ayat 13. Kemudian menurut lafaz yang lain, Bapak, lafaznya ngeten, qala aina lam yadlimu nafsahu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa billadzi ta'nun, sama dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khatim tadi. Para sahabat mengatakan, siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat aniaya ya Allah ya Rasul terhadap dirinya sendiri? Enggak ada, semuanya. Rasulullah menyatakan laisa billadzi ta'nun. Maka Nabi bersabda, tidaklah seperti yang kalian maksudkan itu. Ini yang seperti diriwayatkan oleh Ibnu Abi Khatim tadi. Yang dimaksud di sini adalah seperti di dalam Quran surat 31 ayat 13 tadi. Itu dijelaskan oleh Rasulullah bahwa perbuatan syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Ada hadis lagi riwayat Ahmad, Pak, panjang hadisnya. Nah, kita lihat terjemahnya aja ini.
ketika kami keluar dari pembatasan kota Madinah, tiba-tiba ada seorang pengendara menuju ke arah kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, hadis ini diriwayatkan Ahmad, seakan-akan pengendara ini bermaksud menemui kalian. Ada pengendara, Pak Bu, melaku ini, ada Rasulullah duduk di situ bersama dengan sahabat. Rasulullah bersabda, seakan-akan pengendara ini bermaksud menemui kalian, karena bergegas. Lalu orang tersebut sampai kepada kami dan mengucapkan salam penghormatan kepada kami. Assalamualaikum. Jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan kami membalas salamnya. Nabi SAW bertanya kepadanya, dari mana kamu? Lelaki itu menjawab, dari tempat keluarga. Saya dari rumah. Dari tempat keluarga, anak-anak dan handai taulanku. Jadi saya dari rumah ke anak-anakku, ke handai taulanku. Nabi bertanya lagi, lah kamu ndak kemana? Ia menjawab, aku bermaksud menemui Rasulullah, menemui panjenengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sekarang ia ada di hadapanmu. Iki loh, iki Rasulnya yang kamu cari, ya saya ini. Ia bertanya, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku apakah iman itu. Orang yang bergegas tadi. Rasulullah bersabda, hendaklah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, yaitu iman. Terus engkau dirikanlah sholat, engkau tunaikan zakat, engkau puasa dalam bulan Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah, rukun iman, rukun Islam. Lelaki itu menjawab, aku berikrar ya Rasul untuk mengamalkannya seperti tadi. Saya akan mengamalkannya Rasul. Kemudian yang ditumpahi tadi, unta tadi, yang ditumpahi tadi, dia naik di unta itu, di kendaraan unta. Lelaki itu, unta kendaraan lelaki itu terperosok ke dalam liang tikus di padang pasir. Jadi ada leng ya, apa jenis? Nggih. Leng tikus nggih. Kalau bahasa Indonesia napa niku? Ya lubang ya. Namanya lubang tikus. Lah rupane kan untanya itu keplosok ngene. Bles ngoten ten ngene. Lubang tikus itu. Dan ia pun terjatuh dari unta itu dengan posisi kepalanya di bawah. Adi ngene. Nyelorot posisinya kepala di bawah. Nah, kalau setinggi unta, Pak Bu, lunja Bu, orang naik unta jatuh, kepalanya di bawah, setinggi unta. Kira-kira apa yang terluka kira-kira? Kepala dulu. Kenapa? Kepala dulu. Satu kepalanya. Terus di sini ada apa? Leher. Karena badannya besar, ditumpahi leher, lehernya puklek, tulang leher puklek. Karena itu putus, ya patah, hingga mengakibatkan ia mati. Jadi jadi mari saya ikrar ya Rasul, saya akan melakukan. Duriat jatuh mati. Rasulullah bersabda, kemarikanlah lelaki itu, gor ini. Maka Ammar ibnu Yasir dan Huzaifah ibnu Yaman melompat ke arah memberikan pertolongan pada orang tersebut.
lalu mendudukkannya, orangnya di pampah begini terus didudukkan. Keduanya berkata, keduanya itu Ammar bin Yasir kali Hudzaifah ibnu Yaman berkata begini, wahai Rasulullah, lelaki ini telah meninggal dunia ya Rasul. Rasulullah berpaling dari keduanya. Kenapa berpaling itu? Apa? Berpaling dulu. Lah asalnya begini kan melihat, ya. Melengos. Kalau bahasa Jawanya itu melengos. Ya tadi loh. Ini berpaling. Jadi dia ketika membawa jenazahnya tadi, kemarikanlah jenazah itu, ini bawa ke sini. Dibawa orang dua itu, setelah didudukkan begini, Rasulullah terus berpaling gini. Lalu bersabda Rasulullah, tidaklah kalian berdua melihat mengapa aku berpaling dari lelaki ini, dari mayat ini, orang yang mati ini. Sesungguhnya aku melihat dua malaikat sedang menyuapkan buah surga ke dalam mulutnya. Jadi wong sing mati niki wau diparani malaikat terus disuapi nang mulute dari buah surga. Sehingga Rasulullah tidak melihatnya terus ngeten apa? Melengos berpaling. Rasulullah mengatakan, sungguhnya aku melihat dua malaikat sedang menyuapkan buah surga ke dalam mulutnya. Maka aku mengetahui bahwa lelaki ini meninggal dunia karena kelaparan. Lelaki ini mati itu karena kelaparan. Kemudian Rasulullah bersabda, lelaki ini termasuk orang yang perihalnya disebutkan oleh firman Allah surat 6 ayat 82 ini. Waladina amanu walam yal basu iman bisu walam yal basu imanahum bidulmin. Turun ayat ini, inilah orang ini sama dengan yang diturunkan oleh Allah di surat 6 ayat 82 itu. Lalu Rasulullah bersabda, urusilah jenazah saudara kalian ini. Saiki urusan. Lalu kami membawanya ke tempat air dan memandikannya, memberikan wangian, mengkafaninya, dan kami usung ke kuburnya. Rasulullah SAW datang melihat jenazah tadi mau dikuburkan, lalu duduk di pinggir kuburnya dan bersabda, buatlah liang lahat dan jangan kalian membelahnya, karena sesungguhnya liang lahat adalah bagi kita, sedangkan belahan hanya bagi selain kita. Bapak Ibu sekalian, liang lahat itu seperti ini Bapak. Kuburan, liang lahat tengah, liang lahat tepi, liang biasa. Nih, jadi tanah dikeduk ngeten, sret, keduk, terus tengahnya digain apa nih? Bolongan kanggo wonge dilebokno njero mriki. Wonge dilebokno njero bleng. Terus ditutup papan diuruk temah. Niki jenenge liang lahat. Makanya ono hadis ini. Belajarlah kamu mulai dari ayunan sampai ke liang
lahat. Liang lahat itu ya berarti mati, Bang. Sini. Ini ada liang lahat tepi. Liang lahat tepi niku niki. Jadi kalau duduk kuburan ngeten, nggih. Terus pinggir sebelah baratnya itu dikerowak ngeten lho. Dikerowak. Wonge dilebokno kene, bleng ngeten. Wong niku ya awake dhewe jange. Kita semua akan begitu, dibegitukan, Pak Bu. Jangan khawatir, nanti pasti begini. Oke, semua orang kalau sudah mati, Pak Bu. Nah, sudah masuk ke sana, tutup papan, terus ditutup napa niki? Oke. Tanah. Yang lihat liang biasa itu begini. Liang biasa itu dikeduk biasa ngeten. Gak adik di KI lahat. Nah, rupanya biasanya liang biasa itu dipakai oleh orang untuk menguburkan orang yang tidak dilepas ininya apa? Tidak dilepas sendirian, artinya tidak di kotak. Kalau orangnya dalam peti, itu duduknya tanahnya itu biasa, petinya aja yang dimasukkan. Dulu zaman COVID itu begitu, Bang. Jadi bukan orangnya langsung begini enggak, tapi petinya yang dimasukkan terus diuruk tanah begitu aja. Ini liang biasa. Jadi jenis-jenis kubur itu seperti itu. Kemudian yang seperti ini, menguburkan jenazah, macam-macam liang kubur dan liang lahat. Bagian satu, ada yang liang lahatnya itu sebelah sini. Bagian dua, ada yang liang lahatnya itu seperti tadi, di kerowak yang sebelah bawah. Ada yang di tengah, di kerowak di tengah. Tipe ini namanya tipe liang lahat. Kalau di kerowak sebelah barat nih, berarti orangnya dihadapkan ke barat, mujuri ngalor. Ya, mujuri ngalor, orangnya dihadapkan miring ke barat gitu, gegere terus dikei papan, terus diuruk tanah. Namanya liang lahat ini. Kayak ini, Pak Bu. Kita kalau mati, Pak Bu, itu dicancang seperti ini. Jadi dibungkus kain putih, sikile dicancang, tengahnya dicancang, ujung kepalanya juga diikat. Lanang wedok podo. Gak membedakan. Nah, nanti kalau sudah dimasukkan ke liang lahat, kalau sudah masuk ke liang lahat, itu orangnya dihadapkan ke barat, dihadapkan ke kerowakan yang liang lahat barat itu, Bang. Tapi kepalanya, niki wajahnya dibuka. Niki lah. Tali yang bagian atas ini dibuka. Tali pengikat hendaklah juga dibuka ini. Sengikat mengenai tangan ini. Kemudian yang di bagian belakang mayat nih, tali pengikat hendaklah dibuka juga ini. Jadi yang di kaki ini dengan yang di dengkul, talinya dibuka. Yang dirusuk ini, rusuk kanan berada di bawah, karena ngadep ngulon. Terus ini pipinya, pipi, mukanya
dirapatkan dengan tepi liang lahat sehingga terkena tanah pada hidungnya ini, tempek nong. Kita semua Pak Bu, termasuk sing ngomong niki, jange dikene ngono ya. Langsung dijak omong. Podo. Jange dijak ngono, dikene ngono. Diperlakukan seperti itu. Nah inilah masuk di liang lahat ngadep ngulon. Pipinya kenapa ditempelkan ke tanah? Hidungnya ditempelkan ke tanah agar supaya cepat pembusuk. Jadi lek wis mati kira-kira oleh 10 dino wis karek kerangkai Pak. Dagingnya wis dipangan cacing. Wis dadi set. Pembusuk. Kecuali jasadnya para syuhada. Itu dibuat oleh Allah untuk pelajaran. Mereka tidak busuk. Contoh ya, di tahun 2013 kemarin ya, enggak. Saiki 2024 berarti 11 tahun yang lalu. Itu terjadi banjir bandang di daerah Madinah. Nah, pamane Rasulullah namanya Hamzah. Itu dulu waktu perang Uhud itu meninggal di Madinah di Uhud. Nah, ketika tahun 2013 iku rupanya Pak Bu, banjir bandang tergerus sehingga kuburannya akeh yang terbuka karena pasirnya tergerus. Kuburannya akeh yang banyak yang terbuka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena terbuka mayatnya ketok. Mayatnya yang dipendem itu ketok. Sehingga orang tahu sudah sekian ribu tahun yang lalu sekarang banjir. Nah, salah satu di antaranya termasuk pamani Rasulullah. Di situ namanya Hamzah. Yang dulu waktu perang Uhud, Hamzah ini kuburan Uhud ya. Nah ini. Ini Hamzah Pak. Ya iki rupa aslinya Hamzah. Tahun 2013 muncul dari kuburan masih utuh. Tapi rupanya orang-orang yang mati syahid. Awake dhewe enggak tahu. Ya. Ya saya lewis mati oleh sak minggu ngono wis. Nggih wis gak dagingnya wis gak ono, karek tulang belulange. Kalau misalnya saulan dipangan rayap kayune ambrek bruk. Tek. Lah wong sing saiki wis mati suwe-suwe niku sekarang tinggal tulang belulang aja. Ini jasadnya Hamzah. Ada lagi Bapak sekalian, seorang yang dulu sekian tahun yang lalu namanya Hazrat. Begitu keluar dari kuburnya karena banjir tadi, akhirnya diketahui oleh orang, kuburnya ini metu jasadnya Pak Bu. Ini masih utuh, idepe masih utuh, alise utuh, motone utuh, sekian ribu tahun. Darahnya masih mancur, segar. Diusap lho, sret mari diusap. Metu maneh. Betul ya? Diusapi oleh yang lain yang ada di situ, namanya Hasrat. Oke. Diusapi, sekarang keluar.
Ya. Nah, keluar bior ini Pak. Padahal sudah dikubur ribuan tahun yang lalu. Tapi tidak semua orang. Rupanya orang yang mati-mati syahid itu. Mungkin saja orang Palestina yang syahid itu sampai sekarang yang mati dicek-dicek. Ya masih utuh seperti itu. Bisa terjadi Pak, cuma nggak digali. Kuburannya kan nggak digali. Jadi kembali ke sini Pak. Inilah namanya liang lahat. Rasulullah disuruh menyatakan masukkan ke dalam liang lahat. Imam Ahmad itu memberikan komentar. Orang ini termasuk di antara orang yang sedikit beramal tapi pahalanya banyak. Ada Pak Bu orang yang beramal pahalanya banyak. Kayak niku wau. Ada hadis yang lain itu menyebutkan begini. Dan sekali-kali aku dapat sampai kepadamu melainkan setelah semua perbekalanku habis ya Rasul. Wong iki lho muni ngono, sing numpak unta niku lho. Perbekalan saya habis ya Rasul, tapi saya sudah sampai padamu. Dan makananku hanyalah dedaunan. Maka aku mohon sudilah engkau menerimaku. Lalu Rasulullah menuju ke arahnya dan menerimanya. Oke, saya terima kamu. Kami para sahabat berdesak-desakan di sekitar lelaki Badui itu. Dan ternyata laki-laki itu naik di untanya, ternyata kaki depan unta kendaraannya terperosok ke dalam liang tikus padang pasir. Sehingga lelaki itu terjatuh dan lehernya patah terus meninggal dunia. Ini di hadis lain. Maka Rasulullah bersabda, demi Tuhan yang telah mengutusku dengan benar, dia benar-benar berangkat meninggalkan negeri kelahirannya dan semua harta bendanya untuk mengikuti petunjukku. Harta bendanya untuk mengikuti petunjuk Allah, petunjuk Rasulnya. Sudah dizakatkan, sudah diingetul Pak Bu. Habis untuk amal dan mengambil dari ucapanku serta tidak sekali-kali dia sampai kepadaku melainkan setelah makanan perbekalannya habis. Makanya goleki Rasulullah kecuali hanya makan dedaunan pepohonan. Tidaklah kalian dengar perihal orang yang sedikit beramal tetapi diberi pahala banyak. Dia termasuk salah seorang dari mereka. Sedikit amal pahalanya pakai. Tidaklah kalian pernah dengar perihal orang yang beriman dan tidak memperadukkan iman mereka dengan kezaliman. Surat 6 ayat 82 tadi. Rasulullah, kan gak krungu. Orang yang beriman kemudian tidak memperadukkan, tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan. Dengan kedoliman. Mereka itulah orang yang mendapat keamanan. Dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk di surat 6 ayat 82 tadi. Sesungguhnya orang ini Rasulullah menyatakan, wong ki lho sing mati iki termasuk salah seorang dari mereka. Menurut lafaz yang lain dalam hadis yang lain disebutkan, orang ini sedikit beramal tapi diberi pahala banyak. Loh itu penting Pak Bu dicari ya. Ya apa carane awake dhewe perbuatane didik tapi amale akeh. Banyak Pak Bu. Salah satu di antaranya ini. Pertama, zikir subhanallah wa bihamdihi subhanallah bil azim. Lak titik niku. Halo. Subhanallah bihamdi subhanallah azim. Banyak enggak? Enggak sedikit, tapi pahalanya besar. Beliau bersabda, 2 kalimat yang ringan di lisan namun berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman Allah, yaitu subhanallah wa bihamdihi
subhanallahil azim. Artinya maha suci Allah dan segala puji baginya. Maha suci Allah yang maha agung. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nanti sebagian dari kita Bu, lek waktu sholat dicangking niki. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Titik niku sing diwaca. Tapi pahalanya besar. Siap nggih melakukan itu? Ayo bersama-sama. Yang kedua, sedikit amal tapi pahalanya besar. Mengikuti muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Melo, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Melo muadzin. Jika kalian mendengar seorang muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan. Kemudian bersolawatlah kalian atasku. Karena sesungguhnya barang siapa yang bersolawat atasku 1 kali solawat, maka Allah akan bersolawat atasnya 10 kali. Kemudian mintalah kalian kepada Allah untuk wal wasilah. Karena sesungguhnya ia adalah kedudukan di dalam tidak pantas mendapatkannya melainkan untuk orang yang seorang hamba dari hamba-hamba Allah, dan aku berharap akulah orangnya yang mendapatkan itu, yang berikan syafaat nanti wasilah. Maka barang siapa yang memohonkan untukku al-wasilah, maka halal baginya syafaat. Hadis riwayat Muslim. Jadi mari adzan terus donga. Napa nika? Allahumma robba hadid dakwati tamati dan seterusnya. Itu titik sing dilakoni tapi pahalanya besar. Yang nomor 3, mari wudu, Pak Bu. Sempurna wudu terus berdoa. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah pernah bersabda, kalau mari wudu terus muni asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang berhak disembah dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya 8. Dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia sukai. Hadis riwayat Muslim. Titik yang dilakukan, tapi pahalanya besar. Ono telu aku. Wis telu ya. Ngomong siji Bang. Yang nomor 1 apa? Zikir. Maca napa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Jeneng nomor 2. Menjawab adzan, terus berdoa. Si nomor 3 berwudu, mari berwudu terus berdoa. Si nomor 4 membaca ayat ayat kursi setiap selesai sholat dan ketika hendak tidur. Artinya Abu Umamah Al-Bahiliyah berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, niscaya tidak ada yang menahannya masuk melainkan kematian. Artinya tidak ada yang bisa masuk ke jiwanya kecuali kematian. Hadis riwayat Nasai disahihkan oleh Albani. Bacain titik Pak Bu, tapi pahalanya besar. 5 maun. Banyak itu jumlahnya, 5 ayat. Membaca Al-Quran. Hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Tabrani.
Dari Abdullah bin Mas'ud, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu pahala kebaikan. Dan setiap satu pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali. Jadi lihat mulai ini, alif lam mim. Berapa pahalanya? 30. Mek muni ini, alif lam mim 30 kan. Lah saya kira sak juz. Wah, kayak Pak Bu. Itulah sedikit amalan tapi pahalanya besar. Dan 5 dan masih banyak yang lain. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan oleh kita masing-masing. Bapak dan Ibu saudara sekalian, di hadis yang satu ini riwayat Ibnu Mardawi, Rasulullah bersabda, man u'tiya fasakaro wa muni'a fasobaro wa dolama fastaghfaro wa dulima faghfaro wa sakata. Qalu ya Rasulullah malahu qala ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ibnu Mardawi itu meriwayatkan satu hadis, ya, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang diberi lalu bersyukur, barang siapa yang dicegah tidak diberi lalu bersabar, dan barang siapa yang berbuat aniaya lalu meminta ampun, dan barang siapa yang dianiaya lalu memaafkan. Rasulullah SAW diam sejenak, meneng. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa dia? Bagaimana kelanjutannya? Terus kok panjangan kok meneng terusan ya nopo? Rasulullah SAW membacakan ini bawah surat 6 ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Jadi Bapak sekalian, kesimpulannya, siapa yang beriman lalu imannya tidak dicampur dengan kesyirikan, orang itu akan mendapatkan keamanan dari Allah dan orang itu mendapatkan petunjuk di dunia dan nanti di akhirat. Siapa yang berbuat syirik mati dalam keadaan syirik, semua amal perbuatannya terhapus. Di mana? Di surat 39 ayat 65. Mungkin sama tinggal diambil. Surat 39 ayat 65. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran dan menambah ilmu kita sehingga keimanan kita semakin sempurna dan menjadi orang yang pada akhirnya husnul khotimah. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathuhun qarib. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.